Perkenalkan, nama saya Sabrina Alutfi dari UPBJJ UT Purwokerto. Di video ini, saya akan menjelaskan perkembangan Pancasila dari masa ke masa serta pelajaran apa yang bisa kita ambil sebagai generasi muda. Perjalanan Pancasila dimulai dari masa revolusi fisik, yaitu tahun 1945 sampai 1950. Setelah Indonesia merdeka, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Saat itu, Indonesia masih menghadapi ancaman dari Belanda yang ingin kembali menguasai negara ini. Karena itu, rakyat dan pemerintah berjuang mempertahankan kemerdekaan. Dari masa ini bisa dilihat bagaimana nilai persatuan, cinta tanah air, dan semangat perjuangan. Setelah itu, Indonesia sempat menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS pada tahun 1945 sampai 1950. Bentuk negara yang federal dianggap tidak sesuai dengan cita-cita bangsa, sehingga Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya persatuan bagi bangsa Indonesia. Sedangkan pada masa demokrasi liberal, yaitu tahun 1950 sampai 1959, Indonesia mulai menggunakan sistem parlementer dan sering terjadi pergantian kabinet. Namun, Indonesia berhasil melaksanakan pemilu pertama pada tahun 1955. Dikarenakan konstituansi gagal menyusun UUD baru, akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 untuk kembali ke UUD 1945. Dari masa ini, bisa kita lihat bagaimana nilai demokrasi dan musyawarah dalam Pancasila. Selanjutnya, pada masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998, Pancasila dijadikan ideologi utama negara melalui penataran P4. Tujuannya adalah agar masyarakat memahami Pancasila, tetapi tetap kebebasan masyarakat mulai dibatasi agar tetap sesuai aturan. Dari sini kita bisa belajar bahwa Pancasila harus diterapkan secara adil dan tidak digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Setelah Orde Baru berakhir, Indonesia memasuki masa reformasi, yaitu tahun 1998 sampai sekarang ini. Indonesia mulai membangun sistem yang lebih demokratis dan terbuka. Pemerintah juga kembali memperkuat pendidikan Pancasila agar nilai persatuan dan toleransi tetap terjaga. Dari seluruh perjalanan tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa Pancasila selalu menjadi dasar penting bagi bangsa Indonesia. Jadi menurut saya, generasi muda tidak hanya perlu menghafal Pancasila, tapi juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghargai perbedaan, menjaga persatuan, dan lebih bijak menggunakan media sosial. Sekian paparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.